Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh para pendiri negara kita tidaklah mudah. Dalam proses tersebut, banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para pendiri negara tentang rumusan dasar negara, mulai dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka adalah 3 orang tokoh yang memberikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, sekarang kita akan mempelajari makna komitmen kebangsaan. Semangat kebangsaan atau nasionalisme itu juga bisa bermakna sama dengan patriotisme. Patriotisme itu sebenarnya berasal dari kata patria atau tanah air, yang kemudian berubah menjadi patriot atau seseorang yang mencintai tanah air. Nah, jadi patriotisme di sini adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang untuk mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, semangat sendiri mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Kemudian kita masuk ke materi nasionalisme. Kebangsaan atau nasionalisme itu adalah paham yang mengajarkan bahwa kesetiaan tertinggi setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nah, ada 2 jenis nasionalisme di sini ya. Yang pertama, nasionalisme sempit atau chauvinisme, yaitu nasionalisme yang bersifat negatif. Kenapa? Karena memandang bangsa lain lebih rendah daripada bangsa sendiri. Nah, ini contohnya pada masa pemerintahan Hitler ya, tahun 1934 sampai 45, karena mereka menganggap bahwa ras Jerman itu adalah ras yang paling hebat di dunia. Nah, hal itu mengakibatkan Jerman berusaha memusuhi bangsa lain, bahkan jika mungkin menyingkirkannya. Oke, kemudian yang kedua, nasionalisme luas, yaitu nasionalisme yang bersifat positif karena memuliakan dan memajukan bangsa sendiri namun tetap menghormati bangsa lain. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah gambaran apa saja komitmen kebangsaan para pendiri negara kita dahulu ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi kita rangkum menjadi lebih simpel. Nah, yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana sih cara kita meneruskan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Nah, sebagai pelajar, kalian bisa belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh, tidak memaksakan kehendak, saling menghormati perbedaan. Apabila di kelas kalian terdapat perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya, kita harus saling menghormati. Kemudian, berikutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Nah, berikutnya, apa saja semangat dan komitmen kebangsaan itu? Komitmen kebangsaan itu adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, politik, serta hankam dalam mencapai cita-cita. Wawasan kebangsaan ini menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan membantu dalam memahami materi PPKN kelas 7. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.